Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Imam Budi Utama, mahasiswa semester 9 jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Kali ini saya akan membuat video berdurasi 10 menit untuk memenuhi nilai tugas yang diberikan oleh Bapak dosen Lazarus Jahama. Baik, langsung saja ke materi. Topik kali ini yang akan saya presentasikan adalah tentang masa depan identitas dalam masyarakat informasi. Yang pertama, digitalisasi informasi yang semakin meningkat telah menyebabkan masyarakat informasi di mana semakin banyak informasi tersedia hampir di mana saja dan kapan saja. Digitalisasi terkait karakteristik pribadi dan informasi pribadi secara progresif mengubah cara kita mengidentifikasi orang dan mengelola hubungan kita dengan mereka, terutama dalam interaksi virtual, misalnya melalui internet. Sebagai identitas digital yang disebut identitas virtual sedang dibuat karena alasan keamanan, keuntungan, kenyamanan, atau bukan kesenangan. Identitas dulunya adalah alami, misalnya penampilan pribadi seseorang sekarang menjadi virtual, seperti akun pengguna di portal web, alamat email, atau nomor ponsel. Identitas dan paradigma virtual, dan karena ini di belakang mereka memberi makan kembali ke dunia fisik, menawarkan campuran fisik dan identitas jamak virtual serta proses untuk menghadapinya. Pada saat yang sama, identitas tunduk pada beragam bentuk manajemen dalam bisnis, administrasi, dan antar warga. Hampir tidak ada yang tidak melihat inisiatif baru yang bertujuan untuk mengidentifikasi warga negara, pelanggan, penipu dengan lebih baik, atau entitas pada umumnya. Dalam konteks ini, lebih baik dapat memiliki banyak perbedaan arti, seringkali tergantung dari sudut pandang masing-masing pemangku kepentingan. Negara bagian dan pemerintahannya mencoba mengidentifikasi warga mereka, sementara warganya menginginkannya untuk dapat mempengaruhi identifikasi masing-masing. Misalnya, alasannya, derajatnya, prosesnya, dan terakhir, tetapi tidak sedikit informasi mengalir di sekitarnya, dimulai dengan pertanyaan apakah identifikasi diperlukan atau tidak untuk transaksi atau untuk partisipasi dalam elemen kehidupan tertentu dalam masyarakat. Pertanyaan inti dan seringkali sumbernya konflik adalah siapa yang memiliki berapa banyak informasi identitas dan siapa yang perlu menempatkan kepercayaan di mana informasi identitas untuk memungkinkan akses ke sumber daya. Yang berikut mendefinisikan konsep identitas. Identitas konseptualisasi merepresentasikan sejumlah tantangan yang bersumber dari sifat kompleks dan multidisiplin dari subjek identitas, domain dalam konteks evolusi konstan di mana konsep lama ditafsirkan ulang dan konsep baru dibuat, dan yang melibatkan ahli dari berbagai cakrawala dan dari berbagai geografis lokasi grafis. Pendekatan tradisional untuk konseptualisasi ini terkenal dan terdiri dalam meminta ahli untuk memberikan teori tentang subjek yang diteliti. Para ahli biasanya merefleksikan subjek dan menghasilkan model umum yang dapat diterapkan di situasi yang berbeda. Para ahli ini kemudian menulis makalah akademis dan buku teks untuk mendokumentasikan temuan mereka dan membuat pengetahuan mereka tersedia bagi banyak orang. Pendekatan lain
terdiri dari mengidentifikasi kosakata dari istilah yang lebih sering digunakan dalam domain untuk menjelaskan subjek dan untuk mendefinisikan setiap istilah dan hubungannya dengan cara yang akan memiliki sedikit ambiguitas. Secara praktis, definisi ini dapat ditemukan dalam kamus atau ensiklopedia. Spesialis sistem informasi juga telah menemukan beberapa bahasa khusus dan alat yang memungkinkan definisi yang lebih formal dari istilah yang berbeda untuk menghubungkannya satu sama lain. Pada masyarakat digital dan khususnya di web sosial, mengimplementasikan visi internet sebagai ruang sosial yang mendorong dan mendukung orang lebih banyak informasi pribadi yang tersedia. Orang dapat menjelaskan identitas mereka hanya menggunakan profil yang hadir di banyak sistem seperti sosial layanan jaringan seperti di Facebook. Mereka juga bisa menjelaskan lebih banyak tersirat identitas mereka dengan mengekspos pikiran, keyakinan, dan tindakan mereka melalui berbagai jenis alat, misalnya blog, papan buletin, microblogging yang menjadi identitas mereka. Agar bisa disimpulkan, jejak aktivitas mereka disebut sebagai jejak digital. Semakin banyak diekspor oleh platform yang mengira dan aliran kehidupan ini dapat ditampilkan menjadi agregator atau diproses oleh mesin. Informasi pribadi ini yang ditentukan oleh pengguna akhir juga kurang dapat diandalkan dibandingkan di dunia offline sejak saat itu. Biasanya tidak dikontrol oleh otoritas terpercaya yang dapat menegakkan validitas informasi. Yang berikut, konseptualisasi. Mendefinisikan makna subjek seperti identitas merupakan upaya yang sulit. Pertama, karena subjeknya bisa luas dan kompleks dan rentangnya beragam konsep dan disiplin ilmu. Kedua, karena domain tersebut mungkin belum matang dan menjadi tunduk pada evolusi konstan. Ketiga, karena beberapa konsep secara inheren sulit untuk didefinisikan atau pada dasarnya kabur. Konsep pemodelan yang melibatkan faktor manusia misalnya biasanya merepresentasikan perbedaan pelaksanaan kultur. Sifat manusia itu kompleks dan tidak dapat dengan mudah dimasukkan ke dalamnya. Selain itu, beberapa istilah yang digunakan dalam bahasa tersebut secara definitif tidak jelas karena istilah tersebut fungsinya tidak begitu banyak untuk menyampaikan makna, tetapi untuk memfasilitasi komunikasi ini adalah kasus dengan objek batas yang diketahui memiliki interpretasi yang berbeda di komunitas yang berbeda, tetapi itu berguna untuk pembentukan pemahaman bersama. Keterbatasan bahasa ini bahkan lebih mendalam dan memiliki akar epistemologis. Pengakuan objektif dari yang ada tidak mungkin karena keterbatasan kognisi dan komunikasi. Yang berikut, kepercayaan pada cahaya orang maya. Kepercayaan selalu memainkan peran sosiologis penting dalam sejarah manusia. Banyak pola interaksi sosial yang dapat diamati dan hubungan yang sesuai antara individu atau kelompok. Individu secara intrinsik terkait dengan berbagai bentuk kepercayaan. Dalam arti luas, kepercayaan biasanya diartikan sebagai seseorang
yang percaya pada keadilan, kompetensi, kualifikasi, kemampuan, kekuatan, integritas, kebenaran, kepenuhan, kejujuran, ketulusan, kesetiaan, dan lain-lain dari orang lain. Dengan demikian, ini adalah hubungan ketergantungan antara kepercayaan dan pihak terpercaya. Biasanya, kekuatan hubungan ini bergantung pada apa yang diketahui wali tentang wali. Itulah sebabnya kepercayaan hubungan antara orang yang memiliki hubungan dekat, misalnya antara anggota keluarga, teman, atau pasangan, cenderung untuk melakukannya, menjadi lebih kuat daripada hubungan kepercayaan antara orang yang kurang terkait atau tidak terkait. Yang berikut, privasi dengan pendelegasian data pribadi. Layanan yang dipersonalisasi dengan beberapa penyedia layanan yang memerlukan pengumpulan dan delegasi data pribadi. Penyedia layanan mengumpulkan data pribadi dan mendelegasikan mereka ke penyedia layanan lain. Dengan demikian, layanan dapat mengubah perannya. Peran konsumen data atau penyedia data. Tantangan yang dihadapi adalah apakah persyaratan undang-undang perlindungan data menurut informasi mandiri penentuan dapat dipenuhi sehingga pengguna dapat menegakkan aturan yang disepakati menggunakan data pribadi. Mungkin dari saya hanya itu saja. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.